Oke coy, Mongol cuma mau ngingetin buat teman-teman, ini YouTube-nya Mongol yang asli ya. Nanti Mongol setiap hari akan berusaha untuk ngemasukin video. Pesannya Mongol cuma satu, jangan lupa sex breaker yaitu like, comment, share, dan yang paling terakhir loncengnya jangan lupa dipencetin. Oke, sejujurnya banyak hal dalam hidup kita, harusnya kita maju, harusnya kita berkembang, harusnya kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Cuman itu semua nggak terjadi karena kita terlalu mendengarkan kata orang, mendengarkan gosip dari orang, terpengaruh dengan penghakiman dari orang lain, akhirnya membuat kita susah berkembang. Sedangkan kalau kita belajar dari firman Tuhan, hidup ini yang ngejalanin kita, yang bertanggung jawab atas dosa itu kita. Jadi seandainya kita melakukan dosa, tidak orang lain yang bertanggung jawab atas dosa kita, tetapi kita yang selalu harus bertanggung jawab dan akan tetap bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan. Jadi otomatis yang namanya Tuhan adalah, di Alkitab dibilang bahwa dia adalah Allah yang setia dan adil. Kesetiaannya berjalan, keadilannya berjalan. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang pribadi yang luar biasa, ingin menjadi seseorang yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, maju tidaknya hidup kita itu yang menentukan adalah kita dengan Tuhan, tanggung jawab kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah mau dengar orang yang bilang, apalagi itu orang nado, semua begini ada aja yang udah ya nggak usah coy. Apa lu ngedengerin kata orang? Apakah orang itu lebih benar hidupnya dibandingkan kita? Kan enggak juga. Dan untuk Anda yang pingin mau berubah, pingin mau menjadi yang lebih baik, pingin menjadi yang lebih setidaknya ada perubahan step by step dalam hidup kita, jangan selalu dengerin kata orang. Coba kita baca sama-sama di Roma 2 ayat 11. Kamu mau cari di Roma 2 ayat 11. Roma itu di perjanjian baru. Nah, tunggu, kamu mau cari dulu Roma 2 ayat 11. Kalimatnya bilang begini, perikopnya adalah hukum Allah atas semua orang. Ayat 11-nya Tuhan bilang begini, sebab Allah tidak memandang bulu. Ingat, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi maksudnya adalah begini, jadi Tuhan itu gak ngelihat lu siapa. Tuhan tidak melihat lu anak siapa. Tuhan tidak melihat latar belakang keluargamu. Tuhan melihat dirimu. Jadi sekalipun lu mungkin hidup dalam dosa, lu hidup dalam persinahan, lu hidup dalam mabo-mabo, lu hidup dalam hal-hal yang negatif yang lain, lu mungkin terlibat dengan okultisme, terlibat dengan satanisme, bukan berarti Tuhan yang akan terima pertobatanmu. Tidak, saudara. Kamu juga contohnya. Kamu punya masa lalu yang sangat kelam. Dan apakah kamu nggak boleh diterima Tuhan pertobatan kamu? Ya diterimalah. Karena Tuhan tidak mandang bulu. Tuhan yang tidak boleh, oh DP obat kuat pendeta jadi dia pasti bertobat. Oh enggak juga. Itu yang sekali bagaimanapun dosanya, sebesar apapun dosanya, Tuhan masih bisa terima kok. Dan buat orang-orang yang suka menghakimi orang lain, yang suka menjatuhkan orang lain, ingat, apakah dirimu lebih sempurna daripada orang yang kau jatuhkan? Enggak juga begitu. Jadi buat teman-teman, Anda pingin sesuatu yang lebih dari luar biasa, pingin berubah, cuman satu solusinya, datang pada Tuhan. Kalau kita pelajari hukum itu, hukum yang paling besar adalah hukum kasih. Hukum kasih itu melingkupi yang namanya cross law, hukum salib. Vertikal dan horizontal beda ukuran. Horizontal dengan vertikal lebih panjang vertikal. Bicaranya berarti kalau lebih panjang dari vertikal, kenapa? Karena bicaranya antara kita dengan Tuhan. Horizontal itu antara bicara kita dengan sesama. Jadi kalau Anda melakukan dosa, solusinya hanya minta ampun kepada Tuhan. Karena solusi dosa ke atas, tidak ada solusi dosa ke samping. Ke samping itu solusinya adalah salah. Kalau engkau melakukan kesalahan, solusinya adalah minta maaf. Tapi kalau engkau melakukan dosa, solusinya adalah minta ampun sama Tuhan. Jadi jangan dibuat ribet hidup ini. Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak harus menjadi orang yang ribet. Keselamatan kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi otomatis ya santai.
Tinggal bagaimana lu mempertanggungjawabkan proses hidupmu. Apakah engkau tetap berdiri teguh dan kuat dalam Tuhan atau Anda ambruk? Tapi Alkitab bilang selama engkau tidak jatuh dan tergeletak, pasti tangan Tuhan akan menolong. Di saat kita jatuh, pasti Tuhan akan membantu kita untuk bangkit kembali. Yang penting lu bangkit. Ya enggak coy? Kamu aja contohnya. Apakah kamu hidup kamu sudah lebih sempurna? Belum. Kamu day by day harus mulai merubah dan merubah. Jadi ingat baik-baik, standar hidup Tuhan untuk kedatangannya adalah dia mencari mempelai Kristus. Otomatis Yesus datang mencari mempelai yang dewasa, bukan yang childish. Jadi pertobatan kita itu akan menimbulkan kedewasaan, karena setiap hari kita akan melewati fase, kita akan melewati proses. Di saat kita menang dari proses yang satu, Tuhan akan izinkan melewati fase proses yang lain. Di saat kita menang, you are the winner. Jadi nggak usah ribet. Kamu nggak sempurna hidup kamu. Kamu kalau lagi error, kadang kalau marah-marah, tapi kamu jarang mencak-mencak orang, karena kamu selalu kalau marah diem di kamar, dengerin lagu aja. Jadi, ngana begini, ngana kan jaman narkoba mongol, ngana begini, atau lu nuduh temen lu kan narkoba, nggak mungkin Tuhan terima. Coy, Roma 12 yang bilang Tuhan nggak mandang bulu, yang penting hatimu kau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Nggak mungkin Tuhan tinggalkan hidupmu. Dosa yang tidak bisa diampuni cuma satu dosa, namanya menghujat Roh Kudus. Di luar itu masih bisa Tuhan ampuni. Bahkan menghujat anak Allah aja masih diampuni. Jadi nggak usah terlalu ribet sama hidup. Terus yang kedua, udah jalani aja hidup ini, nggak usah terlalu ribet. Kamu kalau ngomong kadang masih suka kasar, ya inilah hidupku. Saya tidak suka dengan kemunafikan. It's me. Prosesku sedang berjalan untuk mencapai yang lebih sempurna. Day by day setiap orang melewati fase hidupnya kok. Day by day Tuhan izinkan kita melewati satu momen dan moment by moment Tuhan menyertai. Karena Tuhan melihat sampai di mana kau mampu. Karena sebuah pohon akan berbuah kalau pohon itu udah mateng. Tidak mungkin anak tanam bawang langsung berbuah. Dan tidak mungkin penganak tanam berbuah terus langsung dipetik. Tidak bisa, harus tunggu masa panen. Masa panen belum sempurna, lu udah ambil, itu namanya bawangnya enak. So, santai bro. Lu main sama, lu anak band, lu main di kafe. Oke, emang kenapa dengan masuk kafe? Apakah ada yang berdosa? Ya enggak juga dong. Lu masuk kafe itu bagian dari pekerjaan, terus udah nggak boleh masuk kafe. Apakah gereja berani membiayai hidupmu? Kan tidak. Ya toh. Jadi otomatis kalau lu masih ngafe, lu masih kerja sebagai waiter, nggak usah takut. Ngana hidup lu begini weh coy. Yang menentukan itu Tuhan. Itulah kenapa dia dinyatakan sebagai hakim yang agung. Yang berhak menghakimi orang hanya dia, hanya Tuhan. Jadi lu bagaimanapun lu mau tatoan 1000 tato lu sampai biji mata lu tato pun, masih Tuhan akan terima di saat engkau mengakui bahwa engkau ingin berubah, engkau menyertakan Tuhan, engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Itu fasemu masih Tuhan akan terima. Komfor mulu-bulu bebek di luar sana yang boleh lihat orang lain lebih hidup, yang nggak bisa ngelihat orang lain lebih dari hidup lu. Jangan cepat mengambil keputusan dan menghakimi orang lain. Tidak bro. Kedewasaan rohani nanti di penentuannya di hari akhir. Itu Alkitab yang bilang Tuhan akan datang. Adakah imanmu? Itu nanti di akhir DP penentuan, bukan sekarang lagi sementara hidup. Jadi buat lo yang suka-suka menghakimi orang lain, aduh emongol ngana dok. Jadi di film jadi banci begini. Ngoni mau marah kita jadi banci, mar DP doi ngoni ambil. Karena logik namanya. Kalau memang lu tidak setuju kita jadi banci, jangan ambil DP doi, karena doi itu jadi hasil jadi banci. Iya enggak? Jadi buat teman-teman, yuk, buat anak-anak muda, lu mau tatoan bro, lu mau hidup di seks bebas bergelimang, lu kawin cerai, sebagaimana jahatnya hidup lu, Tuhan pasti akan tetap menerima hidupmu. Asalkan engkau berserah kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku, rubah aku, mampukan aku melewati fase. Oke? Jadi ingat baik-baik Roma 2 ayat 11, Tuhan tidak pernah memandang bulu. Semua orang dia terima, semua orang dia terima, dan semua orang dia terima. Oke? Jadi ingat baik-baik,
Sampai kapanpun hidup kita, Tuhan yang membuat kita luar biasa. Amin. Oke? Jadi gak usah takut ngadepin hidup. Jalanilah hidupmu dengan sempurna, sertakan Tuhan dalam hidupmu, maka keberhasilan akan menyertai engkau sepanjang hidupmu. Oke coy, terima kasih. Saya Mongol Stress Stand Up Comedy Indonesia. Terus jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan yang paling terakhir loncengnya jangan lupa. Oke coy, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.